wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia. Hari berganti hari ya, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan ya. Kita sudah meninggalkan start lebih jauh, mendekati finish lebih dekat ya. Ya, hidup kita dari dulu sampai kan sudah panjang. Nah, ini akan mencapai finish. Wallahu a'lam kapan itu datangnya. Salawat wa salam mudah-mudahan berlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setelah kita menguji syukur ya, kita menjalani perjalanan yang panjang dalam kehidupan ini dengan berbagai macam peristiwa ya, dinamika di dalam kehidupan waktu tadi itu ya, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, kita sekarang menjelaskan yang berkaitan dengan waktu ya. Suratnya surat Al-Asr terdiri hanya 3 ayat ya, hanya 3 ayat. Menurut Imam Syafi'i 3 ayat ini kalau diamalkan mencukupi ya untuk pedoman hidup. Al-Asr itu artinya masa, waktu, mongso ya. Nama ini diambil dari ayat pertama dari surat Al-Asri, yang surat ini adalah surat Makkiyah ya, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nama Al-Asri sudah dikenal zaman Nabi dan zaman sahabat ya. Jadi zaman beliau itu sudah namanya yaitu. Diriwayatkan bahwa sahabat Rasulullah tidak berpisah kecuali setiap mereka membacakan surat Al-Asri ya kepada temannya. Jadi kalau kumpul-kumpul mau bisa itu baca surat Al-Asri ya. Ini hadis riwayat Tabarani melalui Ubaidillah bin Husain ya. Imam Tabarani itu kitabnya banyak ya. Ada Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat dan Mu'jamus Shaghir. Isi utamanya apa sih? 3 ayat ini ya, adalah tentang pentingnya memanfaatkan waktu ya. Waktu itu hakikatnya 24 jam seharinya, tapi sampai yang isi 24 jam itu apa turu ya. Kalau tidurnya itu 8 jam, nek umure 3 tahun, turune 20 tahun. Hitung-hitungannya begitu ya. Ya silakan, kalau bayi itu bukan mukallaf ya, habis mimik ya turu, mimik turu. Tapi yang sudah mukallaf ini mosok bodoh karo bayi. Ya, ya harus tidak sama, harus tidak sama, karena setiap waktu itu ditanya ya, antarane isak karo subuh kok nggo apa, antarane subuh nganti zuhur kanggo apa, sak turute ya. Kadang-kadang kan orang lupa ya. Ya, bermanfaatnya waktu dan mengisinya dengan aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang itu bisa keluarga, bisa juga orang yang lebih luas. Sebab jika tidak digunakan waktu itu, maka kerugian dan kecelakaanlah yang
nanti mereka. Imam Syafi'i menilai surat ini Al-Asr itu sebagai salah satu surat yang paling sempurna petunjuknya. Ya, menurut beliau, seandainya umat Islam ya, di Indonesia maupun di luar Indonesia memikirkan kandungan surat ini, pasti ya petunjuk itu mencukupi. Ya. Innal insana lafi khusrin. Kalau wong sing kepingin rugi kan gak ada ya. Mesti kepingin dapat keuntungan. Ya. Nang pasar, nang iso kulaan didol payu oleh untung, kan gitu ya. Nang sekolahan, golek ilmu, ketemu karo pak guru, bu guru, golek untung kan gitu. Gak ono sing golek rugi, gak ono. Bahkan begal itu rumangsane oleh begalan ya untung, rumangsane begal kan gitu ya. Ya, tapi itu kan merugikan orang lain. Nah, kita jangan sampai merugikan orang lain gitu. Untung tapi nggak merugikan orang lain. Peluruk tanpa bolong. Ya. Menang tanpa ngasorake gitu ya. Menang tapi nggak usah mengalahkan orang lain. Suratnya merupakan surat yang ke-13, jadi masih awal-awal dari segi turunnya ya. Surat ini turun sesudah surat Al-Nasrah yang kita baca setiap ya sebelum Iqamah itu, dan sebelum surat Al-Adiyat. Ini dua-duanya sudah kita jelaskan. Ya, ayat disepakati berjumlah hanya 3 ayat. Kita awali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Wis rong ayat. Ya, wis sudah 2 ayat. Wal 'ashri ini wawunya itu wawu qasam ya. Wawu sumpah. Oleh karena aslinya dibaca majrur, tandane kasroh ya. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Mosok sih? Mosok manusia rugi? Ini ya Allah mengatakan begitu. Nah, kita merenungkan betul atau tidak. Tapi sesuatu yang dari Allah mesti betulnya kan ya. Gak usah ragu-ragu gitu. Hanya sekarang kita analisis gitu. Ya, kita jelaskan di mana kerugian itu. Kalau dalam surat yang lalu, ya surat yang lalu sudah kita jelaskan, memperingatkan manusia yang menjadikan seluruh aktivitas hanya berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur. Mulai esok nganti sore nganti bengi ngitung duit. Ya, serta menghabiskan waktunya hanya untuk maksud tersebut, sehingga mereka lalai akan tujuan utama dari kehidupan ini ya. Tujuan sudah dijelaskan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku Allah menciptakan jin manusia itu semata-mata untuk ibadah padaku, pada Allah. Ya, bentuk ibadahnya macam-macam ya, maka ya sholat, ya puasa, nyambut gawe rezeki sing halal, mendidik anak istri, itu semua ibadah. Jadi kudu diniati ya. Dalam surat Al-Asr ini Allah memperingatkan tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya waktu itu diisi, digunakan. Wal asri, sesungguhnya semua manusia yang mukallaf ya, semua manusia yang mukallaf, umure tekan, pikirannya waras, mukallaf kan gitu ya. Wong edan itu ndak mukallaf, anak-anak belum mukallaf gitu ya. Ya, akil balik ya istilahnya kan ya. Semua mereka yang mukallaf itu dalam wadah kerugian, lafi khusrin ya, widholalin, di dalam kesesatan. Jadi seperti wadah
dan kebinasaan yang besar, khusrin itu ya, dan beragam macam-macam. Ya, rugi awake nganggur tuku miras, pesta miras, itu rugi besar itu ya. Dalam jangka pendek itu buang duit, buang waktu, dalam jangka panjang fisiknya rusak. Ya, rogone rusak. Ya sing jaba ya sing jero. Narkoba. Ya. Itu belum nanti ruginya di hari akhirat. Ya. Ya kita ya kita punya kemampuan, ya, akal ada, tenaga yono, hati yono, ya, kerja, ya, amal, aktivitas. Kata atau tembung al-as terambil katanya asoro, ya, itu kata kerjanya, verbnya, fiilnya asoro, yakni menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat di dalam bagian terdalam daripadanya nampak ketok ke permukaan atau keluar, ya, bisa juga artinya memeras, ya, tebu dilebokno gilingan, ya, kalau gilingan doro kan gilingan untungnya dilebokno kayak terus gepeng metu niranya itu, ya, yang kumpul digodok. Itu gilingan tradisional pabrik seperti itu, ya, kan giling diperes, ya. Saiki brai tebune kayak urip dhisik. Nanti bulan 5 baru mulai tebang. Ya, sekarang durung ono gulane. Ya, artinya memeras. Angin yang tekanannya demikian keras sehingga memporak-porandakan segala sesuatu dinamai al-iqsar, ya, puting beliung, tornado, ya. Kan sekarang banyak di samping tanahnya longsor, banjir juga kayunya tumbang, waspodo. Saya mendungnya peteng, wis gak metu dhisik, ya. Dan mudah-mudahan rumahnya nggak di perengan. Omah di perengan, udan 3 jam deres, kelongsoran, apa daerah. Ya, angin yang keras namanya iqsar. Ya. Tatkala pedang matahari telah melampaui pertengahan, ya, mulai sok nanti beduk tengah-tengah, ya, dan telah menuju kepada terbenamnya matahari dinamai waktu asar. Saiki sadurunge jam 3 wis asar lho Pak ya. Sebelum jam 3 WIB sudah asar. Sing Joko. Ya. Penamaan ini, ya, agaknya disebabkan karena ketika itu manusia yang sejak pagi telah memeras tenaganya, diharapkan telah mendapatkan hasil dari usaha-usahanya. Sing nang sawah, ya, macul. Sing nang kantor sudah bekerja. Jangan nang kantor nek maca koran tok gak ono asile apa-apa. Ya, para ustadz sudah ngajar, santrinya juga sudah belajar. Ya dulu ada, ya, orang ngantor itu maca koran. Ya padahal harusnya melayani, ya. Namanya itu civil servant, ya. Di samping TNI itu yang militer, ini ASN itu adalah civil servant, pelayan masyarakat. Jadi waktunya diisi. Ada orang yang diberi pelayanan. Ya, kalau dokter perawat melayani orang sakit, ya. Kalau di kantor macam-macam, ya. Karena kantor terpadu itu ya, tentang perizinan macam, ya. Orang bayar PBB macam-macam, ya. Awan mendung yang mengandung butir-butir air yang kemudian berhimpun karena beratnya kemudian mencurahkan hujan dinamai al-muksirat, ya, cumulonimbus bahasa ya. Angin yang akan menurunkan hujan itu namanya cumulonimbus. Kita bisa awan putih enteng itu kate hujan, tapi kalau sudah peteng, ya,
Kata udan itu qumulun itu bahasa Arabnya muksirat. Ya, para ulama sepakat mengartikan kata asr pada ayat ya surat yang pertama adalah artinya waktu, mongso. Sepakat ya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud waktu apa. Ada pendapat bahwa ia adalah waktu atau masa ya di mana langkah dan gerak tertampung di dalamnya. Ada kegiatan-kegiatan, ada lagi yang menentukan waktu, yakni waktu di mana sholat asar dapat dilaksanakan. Ya, contoh fikih ya, ayang-ayange barang wis padha karo barange. Itu mulai masuk waktu asar. Nek tongkat sak meter jejek ayang-ayange sak meter sudah masuk waktu asar. Dulu memang begitu, nggak ono jam, jadi ukurannya ayang-ayangnya srengenge gitu. Ya, pendapat ketiga ialah waktu atau masa kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam pentas kehidupan. Ya, mungkin mulai Nabi Adam dianggap Mose isu, ya, kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad sudah waktu asar, sudah mendekati waktu maghrib, pukute alam semesta. Ya, namanya sudah akhir zaman. Hanya berapa juta tahun lagi kita tak tahu. Tergantung juga kehendak Allah dan kemauan manusia. Nek manusia wis eling tali kabeh nang Gusti Allah, kira-kira yang maghribnya cepet. Ya kalau masih ingat zikir, istighfar dan seterusnya, mudah-mudahan ya, yang jelas mudah-mudahan kita ini nggak menangi dino kiamat. Ya, kiamat yang kiamat kubro, kiamat sugro masing-masing akan mengalami. Ya, sejelek-jelek manusia itu sing menangi kiamat kubro, goncangan yang sudah dijelaskan. Ya, cerita itu kan tinggal tadi itu finishnya sudah dekat. Kiamat sugronya itu sudah makin dekat. Ya, itu berbagai pendapat, tapi diaturkan juga arti yang mongso KPH, entah itu mongso Nabi Muhammad atau mongso yang lain. Ya, karena Quran tidak menetapkan, jadi kita boleh artikan dengan ya mongso kapan saja. Ya. Karena apa? Karena dulu itu orang ya di sini maupun di mana-mana ya ada mengatakan mongso sial. Ya. Katanya nahas ya, dino iki kok apes ya. Nah itu dihindarkan. Itu sebab yang punya mongso, yang punya waktu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau menganggap mongso itu apes kan nggak betul itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kegiatan saja, kegiatan. Misalnya kulaan didol kok regane pas, ya kita terima saja. Ya kita terima. Kula sak rupiah didol ya sak rupiah hari itu enggak apa-apa, tapi lain kali barangkali kula sak rupiah payu rong rupiah kan begitu. Enggak usah gitu kata apes lan untung, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mongso udan nek wong gawe uyah ngene iki lak gak metu uyahe ya. Ya, tapi mungkin harganya uyah yang sudah disimpan tuh lalu naik. Ya, zaman dulu mungkin binatul ku ngedep srengenge tok kok udah naik. Ya, jemurannya enggak garing-garing. Enggak usah naik tuh kok udah naik. Ya, tapi bagi yang ke sawah, wah banyune gede ya. Tandur aku tak ilenane sing pari bendan. Allah sudah membuat begitu. Jadi nggak ono waktu bejo, waktu apes. Ya kita terima saja. Ya kita terima kondisi yang Allah yang mengatur. Kan sekarang misalnya gelombang laut besar, nelayan nggak bisa melaut kan gitu. Tapi cari iwae, aku selamat. Selama beberapa bulan iwae tambah gede-gede. Ya kan? Iya, kalau terus enak terus, iwa itu gak sempat gede wis tangkap terus, tapi ana gelombang rong wulan itu kan iwa wis gede.
Ya pada suatu saat ya gelombangnya reda, nah itu nelayan panen iwak sing luwih gede. Itu cara mensikapi ya apa yang terjadi di sekeliling kita. Enggak mau itu terus udan, mau itu panas, kita itu ya, enggak benar itu ya, karena semua adalah Allah ya. Ada Rasul begini pernah ya, janganlah mencerca waktu karena Allah adalah pemilik waktu. Ya antara di sini dengan di Amerika aja berbeda ya. Sekarang di daerah-daerah utara sudah mulai meninggalkan musim dingin ya, musim dinginnya sudah pergi. Tapi nanti barangkali orang-orang di selatan, Afrika Selatan sampai mulai musim dingin ya, karena seringinya bergeser kan begitu. Ya, oleh karena itu bagian tebal ya kadang digunakan, kadang-kadang tidak digunakan. Dapat juga dikatakan bahwa surat ini ya Allah bersumpah demi waktu dan dengan menggunakan kata al-asr untuk menyatakan bahwa demi waktu di mana manusia mencapai hasil setelah ia memerah tenaganya ya, tenaga dan pikiran, sesungguhnya ia merugi kecuali ya ada istisnanya, pengecualian, exception, jika ia beriman dan beramal soleh. Kalau tidak beriman itu rugi. Senajan penggawan wake asirake gak beriman itu rugi. Beriman tapi gak gelem tandang ya rugi. Jadi sing gak rugi itu yang beriman dan tandang. Ya tandangnya macam-macam. Wong sing tepuh karo sing nom siji. Ya sing nom wis gak kuat apa-apa baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu sudah amal itu. Hatinya manteng, aku iki diawasi ke Gusti Allah gak neko-neko, itu sudah beramal. Ya saya tidak tahu itu kemarin itu Pak Lukman Hakim Menteri Agama itu kan diwawancarai, ya apa sampean Joko juga korupsi. Saya sejak kecil sudah dilatih hidup itu harus merasa cukup, hidup merasa cukup, apa yang diberikan cukup. Gantengnya ya wis ngene iki cukup, gak kepingin neko-neko. Ya merasa cukup. Rezeki yang diberikan sekian ya cukup gitu. Ya, anak bojone wareg hari itu seperti itu, besok dikasih kelebihan. Ya. Disyukuri juga gitu. Ya iso nyelengi, ya kanggo riya iki. Penganggo sing anyar wis dicawisno. Itu merasa cukup. Takasur itu kemarin kan artinya tidak pernah merasa cukup. Ya, wis akeh kurang lagi. Ya. Allahul Kafi, Rabbuna Kafi. Itu jangan menyebut Allah yang cukup, tapi kita menirukan sifat Allah ya dicukup dari Gusti Allah. Lisan iso ngomong, pripat iso ndeleng, kuping iso ngrungokno, sikil kena mlaku, cukup. Mangan sego ya buahnya duduk sego, mangan sego metune sego ada sesuatu yang tidak beres gitu. Ya konsultasi nang dokter apa sih ngerti kan gitu ya. Ya kalau orang ini kita kaitkan dengan pendapat ya ini ulama Mesir di zaman agak modern ya namanya Muhammad Abduh, kita dapat berkata bahwa perbincangan yang mereka pada anggapan bahwa ada waktu siang justru terjadi waktu asar atau menjelang waktu terbenam setelah mereka mengetahui hasil usaha mereka. Wis sore lho kok durung oleh koyo apa-apa aku mang tukang jalan ngomong rokokan tok mesti botol wis entuk 1000 botol iku lho botolnya sing dipasang naik 500. Dan mesti seperti itu. Ada evaluasi. Ya. Wis nyambut gawe oleh kumang opo. Ya sing sepuh, oh aku mang wis maca oleh 2 juz, misalnya. Karena pekerja yang lain enggak ada. Celengan kanggo mangan wis ana kan. Digunakan untuk takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya oh, aku mang wis 2 juz. Jadi ada isinya. Tidak
Sing putih, kertasnya tetap putih. Harus ada catatannya, yang nanti catatannya akan diterima di hari akhirat. Waktu adalah modal utama manusia. Ya, kunci kapital. Kalau waktu gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kadang-kadang ada alasan tuh, gak tahu nang omahku, karena waktu. Kadang-kadang alasan. Ya. Padahal sebenarnya waktunya ada. Males ya, keset. Apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka ia akan berlalu begitu saja. Ya tadi kertas putih tetap putih, gak ono isine belas. Ia akan hilang, dan ketika itu jangankan keuntungan diperoleh, modal pun telah hilang. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh besok. Ya, saiki tonggone mati, takziah mesti macul, iya kan? Ya, oleh paculan buh pirang kedok gak iso digarap saiki, sesuk digarap. Muga-muga amale takziah iki ditampa karo Gusti Allah, kan begitu ya. Tapi waktu yang kita hilang untuk takziah itu gak kembali lagi. Selasa saiki wis beda karo Selasa ngarep. Selasa sing wingi wis beda karo Selasa saiki. Ya, bulan Rabiul Awal saiki beda karo bulan Rabiul Awal tahun kepungkur, lan beda karo Rabiul Awal tahun ngarep. Gak iso balik, gak iso balik. Ya. Tadi belum selesai ucapan Sayyidina Ali. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok, gak iso balik meneh. Ya. Oleh karena itu marilah kita itu ya aja pandai-pandai mengatur waktu, ya, memanage waktu dari wong saiki. Pekerjaan akeh sampai niku yo mulang dadi pengurus IKO, dadi ketua RW. Kok bisa nglakoni ya? Itu memanage waktu, ya. Ada waktu untuk di kantor, ada ngurusi warganya, mungkin dia gerak dari pengurus olahraga, itu tinggal ngatur waktu saja, bisa. Ya. Itu pun tidak melupakan keluarganya. Ya. Kata atau tembung al-insan terambil dari kata-kata yang dapat berarti gerak atau dinamika, bisa juga artinya itu kata insan juga berarti lupa, nisyan, ya, merasa bahagia, merasa senang. Ya, dalam diri manusia begitu. Ketiga arti ini menggambarkan sebagian dari sifat serta ciri khas manusia. Ya, apa sih? Kita buka diri kita sendiri. Apa menungso sifatnya? Ia bergerak akan seyogianya memiliki dinamika, nggak oleh menentok. Mulai kecil, anak kecil kok meneng di omah, karo ibune bapaknya kono dolen mbek kancane. Ya, disuruh begitu. Karena manusianya harus bergaul, nggak boleh. Gak bergaul untuk menungso. Ya, ana wangane loro ya gak moro, wangane mati ya gak takziah. Iku duduk menungso gitu loh. Jadi lek mati kayak budanan kuburan dhewe. Ya, kalau manusia kan gitu ya. Serta takziah besok lek mati insyaallah sing takziah ya akeh gitu. Ya, manusia bergerak, ya, memiliki sifat, ya, lupa biasa, makhluk khotok wan nisyan, ya, atau seyogianya melupakan kesalahan orang lain setelah ia pun merasa bahagia. Ojo goleki kekurangane wong liya,
yang bagus itu ya mansola bi uyuna ya metani kekurangane awak iki ojo gak duwe kanca gak ono wong tidak punya kekurangan itu ndak ada sing sempurna namung Gusti Allah ya manusia biasa senang kalau ketemu dengan temannya ya terus berusaha memberi kesenangan dan bahagia pada diri dan makhluk-makhluk lainnya ya ba'dal faraid ya kita dalam melakukan wajib-wajib itu amal yang baik adalah idkhalus surur bikin orang senang ya sholat saat itu rampung sore-sore ana kancan lewat ayo mate nanggonku ngombe-ngombe teh anget ya itu menyenangkan orang lain paling enggak usah ucapan ketemu assalamualaikum assalamualaikum kan mendoakan ya bikin orang senang ya ojo tangga lewat malah melengos itu gelo ya ya hanya begitu ya bikin senang itu tidak terlalu berat tapi bikin orang sakit hati juga kadang-kadang ya mungkin saya ya mencep ya itu kata-kata insan ya kata insan ya bentuknya ma'rifat pakai al ya kalau nakirah insanun ya ini menunjuk pada jenis manusia tanpa kecuali baik mukmin maupun kafir ya mukmin itu kalau tidak menggunakan waktu ya rugi apalagi yang kafir ya Syekh Muhammad Abdul menambahkan bahwa manusia yang dimaksud ayat ini walaupun bersifat umum tapi tidak mencakup mereka yang tidak mukallaf anak-anak tidak masuk karena dia belum dihitung amalnya termasuk orang yang edan ya yang gila juga tidak termasuk ya yang kata khusrun mempunyai banyak arti ya. Banyak yang minal khosirin dalam Al-Quran langsung rugi banyak gitu ya ya artinya antara itu rugi sesat ya kesasar celaka lemah tipuan itu bisa tercakup dengan kata khosiro yaksu dan sebagainya kesemuanya mengarah pada makna negatif atau tidak disenangi oleh siapapun katakan rugi kalau orang seneng rugi kan sesat kalau orang kepingin kesasar ya tapi caranya orang senajan kesasar ngerosok gak kesasar itu boleh kalau saya bisa mengendarai mobil masuk kota jalan-jalan itu mertu jangan kota lain mungkin masuk sawur jajan cari jalan danau apa gitu ya tapi yakin motornya mesinnya api bensinnya cukup ya sudah ya jangan ngerosok kalau orang kesasar ngerosok kesasar malah bingung gitu ya saya pernah akan pergi tahun 91 dari Jawa sampai ke Pekanbaru belum pernah nginjak Sumatera ya 91 tapi saya yakin dia kelas 5 SD sekolah rakyat yang sudah belajar Sumatera bismillah ya ya sampai juga 60 jam dari Malang sampai Pekanbaru ya nah istirahatnya makan sambil sholat ya supirnya loro gantian ya jadi hidupnya kalau bisa jangan seperti itu ya pada suatu saat mungkin bisa kesasar keliru ya karena hawa nafsu ya tapi tidak dieling wong ditompo nggih matur nuwun ya kata tersebut khusrin kalau tidak al-insan itu makrifat definite tapi khusrin ini kan nakirah indefinite men misalnya bukan the man ya. Kan pakai tanwin ia bukan tanwin bentuk indefinite atau nakirah itu memberikan arti keragaman artinya banyak atau kebesaran yakni kerugian serta kesesatan kecelakaan dan sebagainya yang besar dan beraneka ragam ya mesti atus resikan ke atus ya itu bisa kena penyakit atau kawannya yang dekat nggak betah ya banyak jenis-jenis kerugian ya karena hanya tidak mandi ya belum tidak yang lain. Kata lafi ini dua kata ya la dan fi dua kalimat dalam bahasa Arab
adalah gabungan dari huruf lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna wadah. Ya, fil baiti dalam rumah, ya, fil madrasati di dalam sekolahan, fi. Ya, fil khusrin juga begitu, kita dalam wadah kerugian kalau nggak hati-hati. Bisa nggak mentas dari wadah ini, kira-kira. Ya, orang-orang Arab jahiliyah itu lalim mubin, dalam wadah kesesatan yang jelas-jelas. Wong nyembah patung-patung kan, ya. Nabi Muhammad mencoba mengangkat, ojo iku nyembah Gusti Allah. Ya, kerugian seakan menjadi satu tempat wadah dan manusia berada tetap diliputi oleh wadah kerugian tersebut. Jika demikian, waktu harus dimanfaatkan. Ya, ya, kalau perlu ya detik menit. Supir ngantuk 2 detik bisa hancur penumpangnya. Ya kan? Iya, ngantuk ya ojo nyopir. Kalau sehat perlu gak usah lungo, kecuali berangkat menuju rumah sakit. Wong lungo itu kudu sing waras. Ya, supire kudu seger. Lek wis ngantuk ngaso dhisik. Ya, seneng ngopi-ngopi setengah jam ambil geletak, seger maneh budal maneh. Ya. Kan banyak kecelakaan sing nyemplung jurang sing macam-macam, antara lain karena ngantuk. Apabila tidak diisi waktu, maka kita merugi. Bahkan kalaupun diisi tapi hal-hal yang negatif, maka mengakibatkan diliputi oleh kerugian. Contohnya duit, ya, tuku miras, jabungan miras, itu menggunakan waktu tapi negatif, rugi. Ya, disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan kedua, dan di sini pun ditemukan sekian banyak hadis Nabi yang memperingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin. Ya, memanage waktu kata orang sekarang. 2 nikmat yang sering dilupakan atau disia-siakan banyak manusia, kesehatan dan waktu. Nikmatani. Ya, as-sihah wal farah. Itu biasanya orang waktu sehat itu lali. Kesehatan harus dijaga. Ya. Saya tuh ya mungkin sebagian boleh ditiru ya. Alam ini kenapa sih kok awet itu teratur. Ya, kita bangun teratur. Ya, mengisi ya sarapan teratur. Isinya juga teratur, ono wake ojo. Ya, ada ukurannya, ya 3 jil ya. Jamnya, waktunya, ya jenisnya yang kita cocok untuk kita, yang penyakit gula ya ojo makan sego akeh-akeh kan gitu ya. Jenisnya kita pilih. Ya, kemudian jumlahnya, ya 100.000 jangan berlebih-lebihan. Pesan yang bergaya, waya kesel, istirahat. Ngasuh 1 jam cukup, ya. Kantor itu ada jam istirahat ya. Ya, jam 11 barangkali saya nggak tahu. Sudah lama nggak ngantor, ya barangkali ada isoma di situ itu ya. Ada waktu istirahat, ya, ada sholat dan makan cukup. Kalau sampai 12:30 barangkali ya. Kan duhurnya sekarang jam 12 kurang kan ya. Ya, itu bisa sholat, kemudian makan. Ya, kemudian meneruskan sampai jam 3 barangkali ya, jam sekarang, karena Sabtunya kan libur. Ya, 2 nikmat itu yang orang-orang kadang-kadang tidak peduli. Ya, kesehatan dan waktu. Waktu kosong itu harus diisi yang positif. Nggak tahu ya, di rumah barangkali ya pekarangannya kurang resik ya diresikilah. Kamarnya sama sawang-sawang ya diresihi, ngisi waktu. Ya, enggak ngelamun. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang positif, walaupun itu sedikit saja, ya. Baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Di rumah itu kalau sedang bersih kamar kan untuk orang lain juga ya, siapa yang akan masuk kamar itu. Jogane
kok kotor, ayah dipel ya dipel. Itu kan guna kita, ya kita bergerak, ya manusia perlu bergerak. Kemudian manfaat daripada ngepel itu dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Isilah waktu dengan sesuatu yang positif, ya. Tadi sudah resik sampai tulute, kok isi ana waktu nunggu asar durung waktune buka mushaf maca, ya maca Quran, seperti itu, ya. Sehingga catatan, ya, buku kehidupan kita nanti ada isi-isinya yang positif. Syukur kalau bermanfaat bagi orang lain, yang diingat oleh orang lain, ya mungkin itu, ya kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita gunakan, tidak usah kita ini ada waktu untung dan waktu sial, tidak usah, semua waktu dari Allah. Tinggal kita bagaimanapun bagaimana menggunakan waktu dan kesempatan itu, ya. Ayat terakhir itu ayat 3, tapi penjelasannya mungkin lebih banyak dari ayat 1 dan 2. Insya Allah kita ketemu Selasa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayi'at arhamna bina qalat darajat wa tukallimna aqsallayat min jami'il khairat al-hadi abadal majah ar-rahman wa ma'allamtana wa allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arina haqqa haqqa ittiba'a wa batila فهذا اسم اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.